Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 10 Februari 2023. Kita peringati Pesta Wajib Santa Skolastika Perawan. Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kita diingatkan untuk membawa sesama yang sakit kepada Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu sensitif mendengarkan rintihan sesama dan membawa sesama yang sakit kepada Tuhan. Tuhan, bukalah telinga hati kami dan biarkanlah lidah kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, mari kita membawa sesama kepada Tuhan. Injil hari ini sungguh indah. Ada orang yang sangat berbelas kasihan dengan sesamanya yang sakit. Mereka membawa orang tuli dan gagap kepada Yesus. Orang-orang yang membantu teman yang tuli dan gagap ini sungguh punya hati dan berbelas kasihan membantu sesamanya yang sakit. Mereka tidak tuli mendengarkan jeritan dan teriakan si sakit. Mereka tidak gagap menyampaikan kepada yang tuli dan gagap itu bahwa ada Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan dia. Dari hasil kerjasama antara si sakit dan orang yang baik hati, yang siap membantu, maka pergilah mereka menghadap Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Sesudah mereka bertemu Yesus, yang tuli dan gagap itu disembuhkan Tuhan. Dan mereka yang membantu alami sukacita yang besar. Satu ajaran bagi kita semua untuk selalu saling mendengarkan dan membantu sesama yang menderita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita juga alami sakit seperti orang tuli dan gagap yang kita dengar lewat Injil hari ini. Kita tuli mendengar jeritan sesama di sekitar kita. Kita terlalu sibuk dengan kepentingan diri sendiri
sehingga orang yang selalu menjerit memohon pertolongan kita tidak kita dengar. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita juga gagap. Kita tidak mewartakan Kristus yang punya kuasa untuk membantu dan menyembuhkan orang yang sakit. Kita terlalu ingat diri dan senang menikmati sukacita dan berkat untuk diri sendiri. Sementara orang yang menderita di sekitar kita tidak kita hiraukan. Kita seperti orang kaya yang begitu senang menikmati kekayaannya, sementara Lazarus yang menderita tidak diperhatikannya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bukalah telinga hati kita untuk mendengarkan rintihan sesama kita. Dan sebagai anak-anak Allah, marilah kita mewartakan Kristus yang punya kuasa untuk menyelamatkan dan membahagiakan kita. Dalam proses menyembuhkan orang tuli dan gagap itu, Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Yesus mau mendengarkan si sakit dengan penuh perhatian. Yesus mau memusatkan perhatiannya hanya kepada si sakit, agar dia bisa menjawab kesulitannya dengan tepat dan benar. Satu ajaran untuk kita supaya mendengarkan orang yang punya kesulitan dengan penuh perhatian. Dari hati ke hati kita saling mendengarkan dan memberi perhatian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, "Efata," terbukalah. Yesus memanfaatkan anggota tubuhnya untuk menyembuhkan orang sakit. Jari yang penuh kuasa dimanfaatkannya untuk membuka telinga orang sakit dan menarik lidahnya. Air ludah yang punya khasiat yang luar biasa dilumasinya pada telinga orang tuli. Kemudian dengan kata-kata yang penuh kuasa diucapkannya, "Efata," terbukalah. Dan terbukalah telinga si tuli, dan lidahnya yang terikat terbongkar, sehingga orang sakit kembali normal, bisa mendengar dan bisa berbicara kembali. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jari dan ludah yang kita miliki sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan sesama. Jangan salah manfaatkan jari dan ludah ciptaan Tuhan. Mari belajarlah dari Yesus dan orang-orang yang membawa si tuli dan gagap itu kepada Yesus. Dengan saling membantu, kita pun akan diberkati Tuhan dan alami sukacita besar. Kita memohon Santa Skolastika dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini secara khusus orang sakit dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.